Saya akan ke Mbak Lasmi terlebih dahulu. Mbak Lasmi, sebenarnya Anda sebagai mantan manajer Persibara waktu itu dimintai uang berapa dan oleh siapa saja sih Mbak? Ya, kalau yang sudah kami jumlah itu lebih dari 1,3 M Mas, totalnya. Tapi pada awalnya yang cukup besar itu saya ditawarin untuk menjadi manajer timnas putri U16. Oke. Di situ mungkin sekitar 300-an juta. Anda diminta bayar itu untuk jadi manajer? Ya, jadi untuk membiayai TC gitu, membiayai hotel, makan dan sebagainya ya saya nggak keberatan gitu. Karena memang ada anaknya, memang mereka juga ke Banjarnegara, kita bayar hotel dan makan itu memang bukan ke mafia ya. Tapi memang kita bayar untuk anak-anak itu. Dari 1,3 M itu kemana aja uang itu mengalir? Macam-macam Mas. Jadi saya kan baru di sepak bola, jadi sekitar baru 1 tahun nih saya lahir di sepak bola, tapi di saat yang sama saya menjadi manajer Liga 3, Porprov, Suratin, Piala Indonesia dan Timnas. Jadi pas berbarengan seperti itu. Jadi ada dana yang untuk Suratin, ada yang dana untuk Porprov, ada yang untuk Liga 3, ada yang Piala Indonesia sampai Timnas. Ini adalah uang dari klub Persibara? Atau aja juga uang pribadi dari Anda? Itu uang pribadi semua uang Mas. Pribadi semua? Iya. Oke. Kemudian terkait dengan penangkapan saat ini 16 tersangka, apakah mereka memang kelas-kelas kakapnya atau mereka sebenarnya masih kelas-kelas terinya Mbak? Kalau bagi saya, mereka sudah petinggi-petinggi yang saya kenal. Yang meminta langsung uang kepada Mbak? Yang meminta langsung itu adalah Mbah Pri dan Tika. Oke, yang saat ini juga sudah tersangka juga? Ya, sudah tersangka duluan pertama kali dan akhirnya ada tersangka berikutnya itu adalah pengembangan. Mungkin dari pengakuan mereka itu akhirnya atau mungkin bukti-bukti yang ada di HP saya, ada urutan cerita-ceritanya akhirnya sampai juga ke beberapa tersangka. Menurut Anda ini sudah kelas kakap, tapi kalau Anda misalnya melihat dari kasus suap ini menurut kepolisian tidak hanya di Liga 3 tapi juga kemungkinan di Liga 2. Ini artinya bisa ada pemain kelas kakap yang lebih tinggi daripada mereka. Ya, kalau yang saya dengar dari para senior bola ya katanya itu belum apa-apa Mbak gitu, masih ada kakapnya lagi gitu. Mas Kesit masih ada kakapnya lagi Mas katanya. Boleh jadi iya Mas ya. Kalau Mbak Lasmi sebagai orang yang merasakan langsung bagaimana dia dikerjain gitu ya oleh para mafia ini, ya, boleh jadi statement yang disampaikan atau sinyalemen yang disampaikan oleh Mbak Lasmi itu benar, masih ada yang lebih tinggi lagi, masih ada yang lebih besar lagi yang mungkin juga ikut bermain di sini ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan aja Satgas anti mafia bola bisa menuntaskan ini, karena kan kalau kita dengar statement dari pihak kepolisian misalnya, mereka akan menumpas sampai ke akar-akarnya. Ya mudah-mudahan saja akar yang paling dalamnya itu bisa tercabut begitu. Ini baru kasus yang kemudian yang menjadi korban adalah Persibara Banjarnegara. Untuk menang, untuk kalah harus bayar ya Mbak? Menang bayar berapa, kalah bayar berapa? Sebenarnya saya juga nggak begitu hafal karena awal mulanya diminta bukan untuk bayar itu. Jadi misalnya mereka minta adalah untuk menjadi tuan rumah. Jadi kan itu sebenarnya tuan rumah dan akhirnya kita tidak menjadi tuan rumah. Saya minta kembali uangnya. Gak dikasih? Gak dikasih, malah diberikan rincian menang bayar, kalah bayar, bahkan minus. Menang bayar berapa? Kalah bayar berapa? Kalau nggak salah yang untuk Porprov dihargai 110 juta itu kalah. Terus kita menang sekitar 100-an juta. Kalah juga sekitar 100-an juta. Jadi sial banget nasibnya, maksudnya sudah gagal jadi tuan rumah, kalah disuruh bayar pula begitu. Udah ketimpa tangga, dikasih lempar ember pula gitu kali ya. Kalau misalnya ini baru kasus yang melibatkan atau menjadikan korban Persibara, ada nggak klub-klub lain yang juga bernasib sama? Kalau sejauh ini sih mungkin karena saya perempuan, tadi juga saya cerita sama Mbak Andini, saya klop dengan Mbak Esti Persijap. Karena kita sama-sama pernah menangani timnas putri, saya menjadi manajer timnas putri U16, beliau menjadi asisten manajer timnas putri. Dan hal-hal yang kami alami itu hampir mirip Mas. Jadi, antara Persijap dengan Persibara sama-sama? Kalau untuk manajer timnas kan terpisah ya, terpisah bukan dari Persibara atau apa, tapi kami perorangan. Saya menjadi manajer timnas, Bu Esti ditawarin waktu itu sudah menjadi asisten manajer. Tapi ya sama, misalnya uang yang kami keluarkan itu ya sekitar 300-an juta. Terus misalnya keluhan-keluhan yang kami rasakan juga hampir sama gitu. Jadi ya kemungkinan mungkin banyak juga korban yang lain cuma tidak berani bersuara. Mas Kesit, ini puncak gunung es atau ini merupakan the end of the story?
Mungkin sudah bukan puncak gunung es lagi ya. Saya pikir sudah terang benderang apa yang terjadi. Sebenarnya ini kan cerita lama yang sebenarnya terus berulang ya. Saya ini aktif di persepak bola Indonesia dari awal tahun 90, sejak pertama kali saya menjadi wartawan, saya udah terjun di sepak bola. Bahkan saya juga pernah jadi pengurus di PSSI gitu ya. Memang situasinya sudah sangat crowd. Cuman selama ini memang tidak pernah terbuka sampai seperti ini, Mas Asrori. Dulu pernah ada kasus mafia wasit. Ya. Waktu itu zamannya Pak Aswar Anas. Tapi tidak pernah tuntas sampai ke pengadilan. Walaupun pada saat itu polisi juga bertindak. Ya. Tapi semua penyelesaian berhenti di organisasi. Ya, berhenti di organisasi. Tidak sampai ada yang terjadi, yang menjadi tersangka. Jadi sebenarnya bibit-bibit itu mungkin yang dulu sempat dilakukan PSSI dengan memanggil Anda ke Komdis agar ini selesai di tingkat organisasi saja begitu ya? Boleh jadi ya, boleh jadi seperti itu. Kalau dulu kan di zamannya di PSSI itu, kita tahu lah PSSI dulu isinya banyak jenderal ya, ada menteri, ketuanya kan dulu menteri ya. Jadi ketika ada kasus tentunya ini kan menyangkut PSSI, menyangkut nama baik ketua umumnya juga ya. Jadi boleh jadi karena dulu kan kita tahu lah zaman-zamannya Orde Baru itu kan ketika seorang pejabat tinggi kemudian organisasinya terusik bisa direct ke katakanlah misal ke kepolisian gitu kan supaya jangan di 86 gitu lah. Sekarang kan susah gitu ya. Nggak mungkin. Jadi saya pikir memang persoalan-persoalan ini sudah lama ya, dan ya sekarang kita bersyukur karena Satgas Anti Mafia Bola ini mampu untuk bisa menarik ya orang-orang yang menjadi tersangka dan akan berujung nanti di pengadilan. Kalau misalnya tadi kata Mas Kesit ini bukan merupakan puncak es gunung lagi, artinya ini sudah terang benderang, dan tadi menurut Mbak Lasmi ini hanyalah kelas-kelas teri begitu. Nah, seperti apa kelas-kelas kakapnya yang polisi akan usut nantinya, dan seperti apa komitmen kepolisian untuk mengusut kelas-kelas kakap yang dimaksud? Kami akan nanti berbincang dengan Karopenmas Mabes Polri sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sekarang saya akan menyapa Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Karopenmas Mabes Polri yang bergabung bersama kami dari Mabes Polri. Pak Dedi, selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mas. Assalamualaikum. Pak Dedi, sebelum saya bertanya soal sepak terjang dari Satgas Anti Mafia Bola, saya ingin meminta pendapat Anda terlebih dahulu. Ini pencetak gol, salah satu pencetak gol, Sani Rizky merupakan anggota kepolisian yang kemarin mencetak gol pertama melawan Thailand. Tanggapan Anda terkait dengan performa Sani Rizky yang merupakan anggota Anda dan juga prestasi U22, Pak? Ya, pertama kali saya ucapkan selamat kepada Pak Sani Rizky. Apresiasi yang sangat luar biasa atas kinerjanya di PSSI U22 ya, Piala AFF. Yang jelas yang bersangkutan performa kinerja juga cukup bagus di Polda Metro Jaya yang bersangkutannya. Dan nanti Polri tentunya akan persiapkan reward untuk yang bersangkutan. Ada reward khusus ya. Pak Dedi, menurut Anda ini ada hubungannya tidak antara Satgas Anti Mafia Bola dengan prestasi dari Timnas U22 saat ini, Pak? Kalau menurut saya energi positif. Energi positif ini memberikan spirit ya dari Satgas ini, komitmen yang sangat luar biasa dalam rangka menyelesaikan pengaturan skor yang ada di Indonesia, memberikan energi yang positif kepada PSSI U22 sehingga membakar semangatnya PSSI U22 untuk bisa berprestasi di kancah AFF. Baik, Pak Dedi, ini tadi kami sempat ngobrol dengan Mbak Lasmi dan juga Mas Kesit bahwa ini sudah sangat terang benderang dan kemungkinan yang teman-teman Satgas saat ini tangani dan jadikan tersangka baru klasterinya. Betulkah ini merupakan klasterinya? Masih ada kelas kakapnya lagi, Pak Dedi? Satgas masih bekerja, Mas. Jadi durasi kerja Satgas ini sesuai dengan surat perintah Pak Kapolri itu 6 bulan. Artinya masih ada waktu 4 bulan lagi untuk Satgas ini fokus dan tetap berkomitmen dalam rangka untuk menyelesaikan match fixing yang ada di beberapa liga yang ada di Indonesia. Apakah akan ada petinggi PSSI lainnya yang kemudian akan dijadikan tersangka ataupun mantan petinggi PSSI yang saat ini sudah tidak menjabat sebagai pemimpin teras PSSI? Tentunya nanti sangat tergantung dari seluruh fakta hukum yang digali oleh Satgas Anti Mafia Bola yang saat ini seluruh dokumen-dokumennya ya kurang lebih sekitar 75 dokumen ini sudah disita oleh Satgas Anti Mafia Bola. Ya nanti akan dipilah-pilah, kemudian diklasifikasi, diasesmen, dianalisa
baru sesuai dengan fakta hukum nanti akan terus bekerja. Ya, saat ini Satgas Anti Mafia Bola sudah mulai masuk ke ranah Liga 2, Mbak. Liga 2, Mas. Satgas sudah menetapkan tersangka H, ya, yang terlibat dalam pengaturan skor antara PS Sleman dengan Madura United. Ini masuk ke ranah Liga 2. Artinya sudah mulai ada peningkatan dari Liga 3 berdasarkan laporan polisi dari saudari Lasmi, sudah menetapkan 10 tersangka, kemudian dari laporan polisi model A yang ditumbang oleh Satgas meningkat ke Liga 2. Ini akan dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan nanti dalam proses pemeriksaan lebih lanjut dari Satgas ini ada laporan polisi baru dan tersangka baru tentunya. Pak Dedi mungkin bisa jelaskan seberapa ruwet sebenarnya match fixing di Liga 2, Pak? Dari hasil keterangan Satgas yang sudah bekerja selama ini, memang hanya butuh waktu aja, Mas. Hanya butuh waktu dan butuh ketelitian. Karena seluruh dokumen yang saat ini sudah disita oleh Satgas itu butuh analisa yang komprehensif. Tentunya dari Satgas ini tidak bekerja sendiri. Kita juga mohon meminta bantuan dari PPATK. Ya, dalam rangka untuk menelusuri ya aliran-aliran dana, ya, baik dari sumber dari mana, kemudian siapa yang menerima, kemudian dialirkan kemana saja. Itu kan butuh proses dan butuh waktu. Ya. Demikian juga untuk membongkar itu semuanya dari berbagai macam laporan pengaduan masyarakat. Yang saat ini diterima oleh Satgas itu ada 517 laporan pengaduan masyarakat yang terus akan diteliti oleh Satgas. Itu pun diklasifikasikan nantinya. Apabila cukup kuat alat buktinya akan diangkat sebagai fakta hukum, terus akan dikejar oleh Satgas. Prinsipnya Satgas akan berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan match fixing yang ada baik di Liga 3, Liga 2, Liga 1 maupun di pertandingan-pertandingan lainnya. Pak Dedi, apakah ada indikasi match fixing dan juga mafia di Liga 1 dan juga pertandingan antar negara, Pak? Tentunya itu nanti akan dikembangkan ya dari hasil pemeriksaan tersangka yang saat ini sudah ada. Kemudian para saksi yang sudah dimintain keterangan terdahulu. Demikian juga dari hasil dokumen-dokumen yang saat ini sedang diaudit oleh Satgas Anti Mafia Bola. Ya, pada prinsipnya Satgas bekerja sesuai dengan fakta hukum yang diketemukan oleh Satgas. Itu menjadi pijakan yuridis oleh Satgas. Pak Dedi, Anda tadi mengatakan ada 517 laporan. Apakah ini laporan dari teman-teman, di antaranya teman-teman Mbak Lasmi yang sesama klub begitu, atau laporan dari pihak lain? Seluruh masyarakat Indonesia, Mas. Jadi setelah Satgas ini membuka hotline, laporan ini dibuka, masyarakat cukup antusias ya melaporkan ya berbagai kecurangan-kecurangan yang terjadi di berbagai pertandingan. Tentunya dari 517 itu yang bisa tidak lanjuti setelah dari Satgas itu mengklasifikasi dari alat bukti yang dilampirkan oleh pelapor atau pengadu. Seperti itu. Baik, hari ini Joko Driono, PLT Ketua Umum PSSI, kembali diperiksa oleh polisi. Seperti apa perkembangannya nanti juga akan saya tanyakan kepada kedua narasumber yang lain terkait dengan pemeriksaan Pak Joko Driono pada hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Mbak Lasmi adalah whistleblower. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua, kok berani dan kok nekat begitu? Emang nggak ada ancaman yang diterima selama ini, Mbak? Pada awalnya kan saya juga nggak tahu ya akan sebesar ini gitu. Saya juga nggak berencana untuk melaporkan, tapi waktu itu saya lapor kepada ayah saya, gitu kan, bahwa ternyata uangnya tidak kembali dan saya ayah saya marah. Ini yang uang untuk jadi tuan rumah itu? Ya, waktu itu beliau marah pas kebetulan di Pendopo itu kan memang banyak sering ada wartawan dan akhirnya mereka memblow up kasus ini dan akhirnya mau tidak mau ya kita harus buka. Blow up. Ancamannya seperti apa? Kalau kami boleh tahu. Kalau saya ingat-ingat sebenarnya sebelum kasus ini terungkap itu saya sudah mulai diteror. Sebelum kasus ini terungkap? Ya, malah kebanyakan saya yang di blow up untuk dibilang saya adalah mafianya. Sampai ada akun palsu yang bilang katanya patenono ae manajer racing lonte iku. Matiin saja manajernya yang
Ya, kan cuma saya berarti, ya kan, manajer Persibara, Banjarnegara, saat itu saya dan yang lonte berarti perempuan, berarti mengarah kepada saya. Dan itu sudah saya laporkan kepada kepolisian. Ini artinya ancaman baik secara verbal maupun ancaman yang akan membunuh itu sudah Anda terima? Ya, dia kan berarti mengajak orang lain bahwa Bu Lasmi itu mafia, patenono ae, manajer sing lonte iku. Anda sempat dipanggil oleh Komdis PSSI dan Anda menolak. Kenapa pada waktu itu Anda menolak? Anda takut dihakimi atau seperti apa? Ya, saya trauma sebenarnya Mas dengan yang namanya sidang Komdis. Karena saya sudah pernah ikut waktu di Semarang, waktu di Asprof, saya dipanggil sidang Komdis. Waktu itu yang saya tahu seharusnya saya mendapatkan pembelaan, tapi ternyata setelah akhir-akhir saya ketahui yang didenda itu hanya saya. Sedangkan lawan saya yang seharusnya dihukum karena memukul pemain saya, menginjak, dan itu sampai penonton kami melempar botol karena melihat ada kecurangan, ternyata tidak disanksi sama sekali. Ini artinya Anda sudah tidak percaya kepada Komdis dan justru malah... Akhirnya kita ketahui bahwa salah satu komdisnya pun menjadi tersangka. Menjadi tersangka ya. Mas Kesit, kalau misalnya Anda melihat ini memang seberapa parah sih di tubuh PSSI? Tadi Pak Dede mengatakan sudah akan masuk ke Liga kedua. Iya. Kemudian awalnya adalah Liga 3. Dari unsur pimpinan seperti apa dan sampai wasit atau pemainkah sebenarnya pola dari suap dan juga match fixing ini di dalam tubuh PSSI? Kalau kita simak pada saat ini ya, di mana petinggi-petinggi PSSI sudah dijadikan tersangka, ya, ini kan memperlihatkan bahwa permainan itu justru adanya di PSSI sendiri, ya, justru mereka yang bermain, mereka memanfaatkan nih banyak anggota PSSI yang akan bertanding, ada yang mau supaya bertahan, jangan sampai degradasi, ada yang mau promosi, mungkin ada yang mau juara, ya. Saya melihatnya ya inilah yang kemudian coba diolah, ya, diolah. Ya faktanya kan sudah jelas, Mas Asrori. Pak Johar Lin Eng sudah dijadikan tersangka, Pak Joko Driono sudah dijadikan tersangka, ya. Kemudian ada Mbak Putih ya di Komdis, kemudian Pak Hidayat mundur dan kemarin tampaknya juga sudah ada statement dari kepolisian bahwa menjadi tersangka, gitu ya. Ini kan memperlihatkan bahwa memang permainan itu ada di level pengurus-pengurus di PSSI, ya. Mudah-mudahan tidak semuanya, ya, tidak semua exco, ya. Dan ini mereka yang kemudian bermain dengan memanfaatkan, ya tadi Mbak Lasmi bilang orang baru, ya, karena ketidaktahuan beliau, ya, karena masih hijau, akhirnya dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Saya akan ke Pak Dede sekarang. Pak Dede, hari ini Pak Joko Driono, PLT Ketua Umum PSSI kembali diperiksa. Seperti apa perkembangan kasusnya, Pak? Walaupun Pak Joko Driono disangkakan perusakan barang bukti, namun apa peran dia dalam match fixing ini? Ya, untuk sementara untuk Satgas sampai dengan pemeriksaan saudara JD yang ketiga ini masih fokus kepada peran JD yang menyuruh 3 stafnya untuk melakukan pencurian, kemudian pengerusakan barang bukti, dan penghilangan barang bukti. Jadi itu yang menjadi fokus dulu, Mas. Ya, sementara case by case diselesaikan dulu. Namun demikian dari hasil audit barang bukti yang saat ini terus dilakukan oleh Satgas itu nanti juga akan dikembangkan. Tentunya fakta hukumnya kalau misalnya nanti mengarah kepada saudara JD lagi terus akan dikembangkan lagi. Ya, jadi pijakan fakta hukum itu terus yang menjadi dasar bagi penyidik untuk mengembangkan dan menuntaskan kasus match fixing di berbagai liga. Pak Dedi, seberapa beranikah kemudian Satgas sampai mengusut kalau misalnya ada indikasi ke sana mantan-mantan ketum PSSI, Pak? Satgas ini sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolri, ya, dan tentunya juga sudah dibekali berbagai macam istilahnya kewenangan yang dimiliki. Satgas tidak akan mundur dan saya pastikan Satgas akan berani, ya, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, Mas. Ya, jauh lebih tinggi nilainya dibanding rasa takut untuk menghadapi personal tersebut. Satgas akan terus menuntaskan sesuai dengan komitmen awalnya. Ini adalah orang-orang kuat negeri ini, Pak Dedi. Ya, kembali lagi, Mas, bahwa dalam penegakan hukum ini kita mengedepankan juga equality before the law. Artinya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Ya. Satgas ketika fakta hukumnya kuat, langsung, Mas, kita pasti akan dilanjutkan sampai tuntas.
Baik. Baik, terima kasih Brigjen Pol Dedy Prasetyo, Karopenmas Mabes Polri telah bergabung bersama kami. Nanti setelah jeda kita juga akan melihat coba suasana di Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah waktu atau momen kedatangan dari Timnas U22 kembali ke Indonesia. Kami akan membahasnya sesaat lagi.